Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MAB Podcast Talk and Chill. Hello guys, balik lagi nih bareng aku. Udah lama gak kelihatan kan muka-muka kayak gini. Ya, walaupun udah lama sih ya, udah kenal semuanya. Oke, kali ini nih balik lagi kita ke MAB Podcast dengan tema yang menarik tentunya. Dan tentunya juga dengan narasumber yang lebih menarik lagi nih. Tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya Mister ya? Iya, betul sekali. Oke. Aku bakalan kenalin diri aku lagi. Kenalin, nama aku Sultan Zaki, biasanya dipanggil Jack. Dari kelas 11 IPA. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ya, salah satu guru MAB terfavorit. Terkhususnya sih mengajar di bidang sejarah Islam. Ini favorit banget sih kalau aku ya. Kita sapa dulu nih. Biasa saja sih. Iya. Halo Mister. Iya, halo. Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam Mister. Sehat Mister? Alhamdulillah sehat walafiat. Zaki sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mister. Oh ya Mister, saya mau bilang nih Mister ya. Kali ini kan saya penasaran. Ya. Berhubungan dengan hari spesial umat muslim, yakni Idul Adha. Yeah. Bertepatan dengan tema podcast kita kali ini, Mister. Iya. Saya bakalan sharing-sharing kita, Mister, sharing-sharing. Biar tahu nih, Mister, misalkan ada mualaf yang nonton, apa teman-teman yang penasaran, Mister. Yeah. Kan juga Mister ngajar sejarah. Iya. Sama Idul Adha kan pasti kental dengan sejarah Islamnya pastinya. Kok kenapa sih ada sembelih-sembelih hewan kurban? Orang luar di sana nanya, kok ngapain sih Islam mengadakan sembelih-sembelih hewan kurban? Buat kan katanya buat bagi-bagi ke fakir miskin ya Mister ya. Tapi kan bisa setiap minggu apa setiap bulan gitu ya Mister. Itu berbeda. Kalau itu ada dibedakan sendiri antara kurban dengan nanti sembelih sendiri. Kalau sembelih sendiri itu bisa saja nanti ada akeko atau nanti mau nikah sembelih kurban. Oh, jadi beda-beda gitu ya Mister? Ya. Kalau kurban sendiri khusus dilakukan setahun sekali, yaitu di bulan apa biasanya? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah atau nanti bisa disebut bulan haji karena memang bertepatan sama ibadah haji pada bulan tersebut, yaitu di bulan Zulhijjah ada peristiwa, ada perayaan ibadah haji dilakukan pada tanggal 9, 10, 11 sampai 13. Gitu. Seperti itu. Jadi mumpung Mister di sini ya Mister ya, pasti Mister lebih ilmunya lebih banyak daripada saya. Sama saja, ini juga masih belajar juga. Iya. Tapi saya Mister, mumpung Mister ada di sini kan, saya juga pengen nanya nih beberapa hal. Nanti saya bakal ngajukan beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen nanya nggak apa-apa, terus di kolom komentar ya. Oke. Pertanyaan pertama, aduh tegang banget. Enggak Mister. Saya pengen tanya Mister. Dari awal kan saya udah merujuk ke situ sih pertanyaannya. Ini asal mula Idul Adha gimana sih Mister? Saya sebenarnya juga kurang tahu. Saya juga penasaran. Asal mula Idul Adha itu gimana? Oke, sebelum kita menuju ke asal mula kurban, peristiwa kurban. Kurban sendiri dari kata koroba, yakrobu, kurbanan, yang artinya dekat. Atau kalau kurban sendiri ditambahi alif dan nun menjadi artinya kedekatan yang sempurna. Kedekatan yang sempurna. Iya. Jadi ini juga kalau dalam istilahnya penyembelihan binatang tertentu, nggak semuanya, jadi binatang tertentu saja seperti unta. Jadi nggak semua binatang bisa Mister? Iya, nggak bisa. Ayam itu nggak bisa. Oh, ayam nggak bisa Mister? Iya. Ya, kalau ayam sih murah Mister, nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang disyaratkan nanti. Jadi ada penyembelihan hewan tertentu yang dilakukan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu 11, 12, 13, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar hukumnya itu ada di surat Al-Kautsar yang
ada 3 ayat itu kan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'akal abtar. Didirikanlah sholat dan berkurbanlah, seperti itu. Untuk anjuran berkurban sendiri itu bermula dari Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim. Iya. Tapi saya pasti tahu. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai seorang anak yang sangat dinantikan. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat lama sekali mempunyai anak, kemudian mendapatkan anak yang bernama Nabi siapa? Ismail. Jadi pada surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara, seperti itu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni in kuntum minas sabirin, itu. Oh, jadi awal, jadi saya ngira misalnya kurban. Dengar kata kurban sih pasti teman-teman yang nonton juga mikir kurban itu pasti nyembelih hewan gitu. Yeah. Pasti terfokusnya nyembelih hewan. Ternyata aslinya nih teman-teman, kurban itu dari asal katanya koroba ya korobu. Mem Anis tolong di tasih ya Mem Anis ya. Kalau misalnya Mem Anis nonton. Koroba ya korobu artinya dekat. Jadi mendekatkan. Iya, mendekatkan kurban diri itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi teman-teman, jadi intinya dari soal pertama ini apa? Kita tahu arti makna kurban yang sebenarnya itu apa? Bukan asal sembelih aja. Jadi pengennya pas hari raya Idul Adha beli kambing kurban, udah beli kambing kurban. Tapi tujuan kurban itu apa? Ya kita tujuan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Dan saya teruskan lagi pada surat tadi, pada ayat tersebut tadi, falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini bermimpi, jadi pada suatu malam itu bermimpi ketika Nabi Ismail berusia balik, itu kalau di tafsirnya itu sekitar usia 13 tahun itu. Nabi Ibrahim ini bermimpi falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni adbahuka fanzur madza tara. Jadi saya bermimpi pada suatu malam itu menyembelih kamu, seperti itu. Terus bagaimana menurut pendapat kamu? Jadi Ismail itu dikasih pendapat seperti itu tadi, nggak apa-apa saya menyembelih kamu, seperti itu. Terus dijawab sama Nabi Ismail tadi, qala ya abati fa'al ma tu'mar, lakukanlah wahai ayahku. Terus kalau itu memang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Seperti itu. Jadi memang Nabi Ismail seketika itu menyerahkan dirinya kepada Allah ya misalnya. Langsung pasrah karena memang itu perintahnya dan termasuk wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat mimpinya Nabi Ibrahim. Ya, itu. Jangan kan kalau dibandingkan sekarang ya misalnya nggak mungkin ada anak aku mimpi, ibu mimpi kamu disembelih, ya nggak mungkin nggak mau, anaknya nggak mau, malah anaknya nyuruh ibunya. Kayak teman saya namanya apa Marsekal itu misalnya. Nggak usah disebutkan namanya kali. Nggak usah disebutkan namanya misalnya. Kayak Azhar juga misalnya. Kadang. Iya. Dia itu juga memberikan seperti birrul walidain, sama orang tuanya harus nurut. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti sama orang tua. Oke, misal. Dibalik dari pertanyaan yang pertama, saya pengen nanya lagi, nggak bosan-bosannya nanya, Mister. Siap, insya Allah kalau bisa saya jawab ya. Iya, Mister. Ini Mister, kan dari kita udah tahu nih asal mulai Idul Adha dan tahu kurban itu sih bukan artinya nyembelih. Sekarang saya pengen tanya, Mister, kan kita nyembelih terus kita bagi-bagi daging kurban. Kadang sih ada orang, Mister ya,
bagi-bagi daging kurban tapi nggak ikhlas. Hikmahnya apa sih, Mister? Kita bagi-bagi daging terus kita ngelaksanain kurban kayak gitu. Hikmahnya apa sih, Mister? Saya juga pengen tahu. Ya, hikmahnya paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama hikmahnya itu vertikal dan horizontal ya. Jadi kalau vertikalnya antara hubungannya manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban sendiri mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua hartanya, berkurban semua dengan rizkinya, seperti itu. Terus kemudian kalau horizontal antara manusia dengan manusianya itu bisa saling berbagi antar sesama manusia. Itu kan tidak semua pada ketika masa hari raya kurban, tidak semua orang itu setiap tahun ada yang makan daging, ada kan manusia, ada kan seseorang yang tidak pernah makan daging. Nah, ketika hari raya kurban kita berbagi Dia antara juga ngerasain makan daging gitu, Mister. seperti itu ya, seperti itu ya. Terus di segi sosialnya tadi membangun kebersamaan antar masyarakat. Kan biasanya kalau hari raya kurban kita bersama-sama antar tetangga itu ikut nyembeli, ikut melihat, terus apa itu BTT seperti kayak gitu. BTT apa, Mister? Apa ya, kayak nyeseti kulit-kulitnya gitu loh. Kayak nguliti, Mister. Nguliti ya, nguliti. Biasa, Mister, saya bukan kerja Iya. apa. Nguliti itunya, dagingnya. Jadi kebersamaan dapat, kita juga bisa bagi-bagi ke fakir miskin yang nggak pernah makan daging gitu ya, Mister. Jadi kayak nikmat itu seakan-akan rata buat kita semua. Artinya, Mister, seakan-akan nikmat itu rata buat kita semua ya, Mister ya. Iya. Saya juga respect banget, Mister, apalagi sama orang-orang kaya, tapi mereka tuh nggak pikir mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh beli daging banyak, tapi mereka daging itu nggak diambil sama mereka, dibagi-bagiin ke orang-orang. Walaupun ya, Mister ya, tujuannya buat nambah followers sama viewers di YouTube ataupun Instagram. Tapi nggak apa, Mister, ada hikmahnya juga. Terus juga di segi moral juga tadi berkorban hartanya, rizkinya, dan ada hak orang lain yang untuk dibagi, seperti itu. Iya. Kalau kurban sendiri ini kan cuma satu tahun sekali di ketika pokoknya kurban ini bisa sah syaratnya itu setelah sholat Idul Adha sama ada khutbah, setelah itu boleh menyembelih kurban. Kalau sebelumnya itu dia bukan namanya berkurban, jadi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah sholat, sudah menunaikan khutbah terus selesai, itu sudah termasuk syariat daripada kurban. Oh, jadi itu syarat kurban tuh kalau misalkan mau kita diakui kurban itu, kita harus sholat dulu, ikut khutbah dulu. Berarti kalau misalkan seseorang yang nggak, dia cuman nyumbang misalkan sapi buat kurban, tapi dia pas hari H, pas hari Idul Adha itu dia tuh nggak ikut sholat, nggak ikut apa, cuman nyumbang sapi, berarti dia nggak termasuk ibadah kurban. Yang penting kan ada hewan kurbannya. Maksud saya tadi itu di hadis itu tadi, kalaupun maksudnya memberikan hewan kurban itu yaitu tadi setelah sholat terus ada khutbah, terus kemudian itu setelah tatanya. Meskipun kalau ada yang perempuan kurban tapi ketika itu berhadas, ya nggak apa-apa. Oh iya, Mister ya. Gitu. Saya sampai lupa. Kalau misalkan ada halangan-halangan yang tertentu. Tapi kadang orang, Mister, pengen kurban, kadang cuman buat ria atau apa. Ya banyak sekarang. Selanjutnya, Mister. Mohon maaf ya, Mister, kebanyakan nanya saya. Penasaran soalnya. Jadi, Mister, ini mengapa itu, Mister, kurban hewan dilakukan dalam perayaan Idul Adha? Bukan lain-lain, Mister. Tapi saya udah agak masuk sih, Mister. Kenapa sih kurban itu hewan?
kan karena kata Mister tadi kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa harus hewan gitu, Mister, kita nyembelih hewan? Ya balik tadi dari sejarah Nabi Ibrahim sama putranya Nabi Ismail, ketika memasrahkan diri untuk disembelih, Nabi Ismail tadi diganti dengan domba. Seperti itu. Jadi yang awalnya itu memang Nabi Ismail yang mau disembelih, ketika sudah disembelih itu ternyata hewan diganti dengan domba. Ini jadi menyinggung kebaktian anak kepada orang tua ya, Mister ya. Itu, Mister. Saya juga pesan, Mister, buat penonton. Teman saya Azhar, kamu kalau pulang itu izin dulu sama Mak Muzar. Ingat kalau pas zaman dulu Ibrahim pas Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya tega-tega aja. Iya. Masa kamu izin keluar aja nggak mau? Berarti seperti itu ya? Nggak, Mister. Tapi Azhar itu orang yang baik. Iya, baik. Saya juga baik kok. Ya, tapi dia tuh rela melakukan sesuatu, berkorban. Ya, kita Azhar itu hero di balik layar, Mister. Oh gitu, mantap. Ya. Contoh Contoh dulu kan Nabi Sulaiman anak berbakti, sekarang Azhar. Iya. Enggak, teman saya, Mister, Marsekal. Oh iya. Dua itu aja, Mister. Dan memang hewannya sendiri itu nggak boleh harus sudah ditentukan hewan yang sudah termasuk unta, terus kerbau. Tapi kalau kerbau, lembu, sapi-sapi yang gede-gede kayak gitu, misalnya yang harga 1 miliar boleh, Mister? Ya boleh. Setidaknya ada ketentuannya sendiri. Di sini ada, saya catat sedikit, kalau unta itu minimal 1 tahun atau boleh lebih. Oh iya. Terus sapi atau kerbau minimal usia dalam 2 tahun. Terus domba itu 1 tahun, dan kambing itu 2 tahun atau sudah poel atau sudah. Oh iya, Mister, saya penasaran, pengen nanya, Mister, walaupun ini di luar pertanyaan, Mister, tapi ini dari saya sendiri. Kalau misalkan kita nyembelih domba ya, Mister, domba itu kan ada bulu-bulunya. Itu kalau misalkan dagingnya buat orang lain, terus bulunya buat siapa, Mister? Biasanya kadang ada yang dijual lagi di kayak yang penjual kulit gitu. Nggak dibagiin gitu. Wih, mau dibagiin gimana ya, Mister, ya, bulu domba? Jadi pertanyaan, mohon maaf, Mister, pertanyaan saya di luar dijual nalar lagi sedikit. Terus biasanya dibagikan lagi ke yang membutuhkan gitu. Iya. Soalnya dulu bulu domba itu kan domba, misalnya. Bulu domba itu bermanfaat, misalnya, buat baju. Saya juga penasaran, misalnya, makanya saya tanya. Terus juga hewannya sendiri itu tidak boleh cacat, seperti itu. Jadi nggak boleh pincang, ekornya putus. Kalau misalkan boleh, harus sehat semuanya. Kan katanya, misalkan sapinya kan punya 2 tanduk, misalnya. Terus yang punya itu kesel, terus dipatahin 1 tanduknya, misalnya. Itu boleh nggak, Mister, dikurbankan? Tapi kan itu bukan cacat dari lahir, Mister. Iya. Kalau tanduk itu sepengetahuan saya ya. Insya Allah saya juga tadi membaca kayaknya nggak apa-apa kalau tanduk. Kalau ada kaki capincang terus ada yang terpotong, ekornya terpotong, itu kecuali yang dikebiri sama yang tanduknya sudah itu tadi. Insya Allah nggak apa-apa. Emang soalnya tanduk nggak berhubungan ya, misalnya. Tanduk dimakan gimana caranya? Ya, Mister, pertanyaan terakhir. Soalnya bagian humas ngasih waktunya dikit banget, Mister. Berarti ini masih panjang apa sudah selesai? Sebenarnya bentar lagi sih, Mister, tapi humasnya pelit. Ngasih waktunya sebentar. Oke, Mister. Terakhir, Mister. Pasti ini kalau di acara-acara pasti ada ini namanya, Mister, soal ini. Mau acara apa ya, Mister? Mau podcast pasti ada ini, Mister. Tapi gak apa-apa, Mister, ini ada intisari dari pertanyaan awal sampai akhir. Pesan moral dari Idul Adha kalau menurut jadi Mister sendiri gimana sih? Ini buat teman-teman yang nonton juga. Iya. Ini saya juga bukan pendapat saya sendiri sih, mungkin ya saya tadi juga membaca-baca. Untuk pesan-pesan moralnya itu banyak sekali. Ini mungkin yang pertama, ini bagi pemimpin atau para pemimpin yang punya jabatan,
itu seharusnya juga mencontohkan untuk berkorban duluan seperti itu. Jadi mengajarkan untuk menyembelih dari sifat-sifat kebinatangan mereka, kayak setiap manusia, atau itu kan ada dalam sisi kebinatangan manusia kan itu tadi, dengan berkorban paling tidak memotong sifat kebinatangan tersebut. Seperti itu. Jadi ini teman-teman udah jelaskan dari awal, dari pertanyaan asal mula, hikmahnya, kenapa kurban itu dilakukan. Terus terakhir nih pesan moral. Kan kita juga tahu, saya juga tahu misal kurban itu artinya mendekatkan diri. Iya, saya juga ingat. Soalnya Mem Anis dulu pernah ngajarin kayak gitu misalnya. Ya, misal. Mungkin udah sampai di sini misal. Emang dikit banget sih misal waktunya. Sebenarnya saya juga pengen tanya banyak. Tapi it's okay. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak apa-apa mister, saya juga sudah puas mister. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nanya, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar aja, biar nanti saya sampaikan pertanyaannya. Oke? Oke, mungkin mister, saya pamit undur diri. Makasih. Kalau jangan kita mungkin bertemu di podcast minggu depan lagi misalnya, kalau misalkan sempat. Oke. Dan jangan lupa teman-teman, don't forget to like and subscribe. And last for us, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.